SMP Negeri 5 Blora. Yang terhormat Bapak Wakil Kepala Sekolah SMP Negeri 5 Blora, dan tak lupa Bapak Ibu Guru dan staf karyawan yang saya hormati. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul dan dalam mengikuti acara diseminasi budaya positif di sekolah oleh Bapak Aris Suramto. Sebelumnya, marilah kita ucapkan salam haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita senantiasa mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Pada pagi hari ini akan saya bacakan susunan acara dalam rangka diseminasi budaya positif di sekolah oleh Bapak Aris Suramto, SPB. Acara yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah sambutan dari Kepala Sekolah SMP Negeri 5 Blora, yang ketiga adalah diseminasi, yang keempat adalah penutup. Bapak Ibu yang kami hormati, acara yang pertama adalah pembukaan. Sebelum kita mulai pada pagi hari ini, marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Semoga pada pagi hari ini diberikan kelancaran. Acara yang kedua adalah sambutan dari Kepala Sekolah kepada Bapak Sofyan SPD selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 5 Blora. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, yang saya hormati Bapak Ibu Guru beserta diseminasi tentang budaya positif di sekolah, dan yang saya banggakan Bapak Aris Suramto selaku calon guru penggerak yang akan melaksanakan diseminasi kepada kita semua yang hadir di ruangan ini. Bapak Ibu yang perlu saya sampaikan, diseminasi itu bahasa Indonesia itu penularan, apa dia Pak Imam, apa dia? Jadi penularan, maksudnya kita ditulari, dikasih imbas, jadi apa bisa kita terapkan, kita praktekkan juga nanti kepada anak-anak tentang budaya sekolah yang positif. Di sekolah kita sudah lama dikembangkan budaya positif. Jadi kalau pagi hari sebelum pembelajaran itu kan ada piket oleh Bapak Ibu Guru dan staf itu untuk nyalami anak-anak, sapa, salam, senyum gitu. Jadi kita sejak dari pintu gerbang itu anak-anak sudah disapa, sudah dikasih salam, sudah dikasih senyuman. Terus budaya bersih yang berikutnya itu adalah, sejak saya lihat itu memang kebersihan sekolah SMP 5 itu ruangan kelas maupun sampai halaman itu relatif lebih bersih dibandingkan dengan sekolah-sekolah. Itu budaya-budaya itu kita kembangkan dan kita tularkan kepada anak-anak, bisa dipraktekkan di rumahnya masing-masing. Budaya bersih itu di anak-anak, di sekolah yang bersih, di rumah juga bersih. Jadi kita membiasakan perilaku hidup bersih, termasuk karakter-karakter gitu. Bapak Ibu, saya harapkan nanti Bapak Ibu nanti apa yang akan disampaikan oleh Pak Aris itu kita catat, kita dengarkan, terus nanti kita aplikasikan dalam
pembelajaran itu. Jadi sekali lagi kita yang dituakan di sekolah, lalu baik guru, kita harus mendidik, membimbing, melatih, mengarahkan anak-anak dengan rasa kasih sayang yang tinggi. Supaya Bapak, anak-anak kita itu menurut pengamatan saya itu memang kalau saya tanya itu kan di rumah itu ikut neneknya, ibunya atau bapaknya, atau bapak dan ibunya itu ada yang merantau di luar kota. Jadi itu adalah tugas kita bersama itu untuk menyemangati anak-anak, untuk mengarahkan anak-anak, termasuk ini kepada anak-anak kita yang dalam tanda kutip tapi itu agak sedikit nakal, itu adalah tugas kita. Jangan kita tidak pikiran pecah nakal balik ke orang tuanya, jangan. Itu di rumah itu dia sudah orang tuanya perhatian terhadap anak kita yang sekolah di sini itu kurang. Jadi malah Bapak Ibu selaku aparatur sipil negara, kita salah satu dapat tugas mengembangkan sumber daya manusia yang ada di Kabupaten Blora, utamanya masyarakat yang sudah mempercayakan kepada kita SMP Negeri 5 untuk mendidik putra putrinya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu pikirannya diperluas, dipositifkan ya, termasuk perasaan kita. Jadi kita anggap aja itu murid sekaligus sahabat dan juga kita perlakukan seperti anak kita sendiri. Ya, jadi pertama Bapak Ibu yang tadi yang saya katakan dalam tanda petik anak-anak yang sedikit nakal. Terus kalau bagi anak-anak yang kurang pintar ya kita semangati. Sebenarnya kunci untuk belajar itu kan kalau saya ada 4 gitu. Itu nidani ya, delok, terus nidani, terus niru, terus kemudian nambahi. Kalau yang dalam bahasa Indonesia itu adalah ATM itu. Amati, terus tiru, terus modifikasi. Nah, itu anak-anak bisa sampai begitu. Jadi sekali lagi terima kasih Pak Alis sudah bersedia untuk diseminasi apa-apa yang diperoleh dari kegiatan program guru penggerak, tugas-tugasnya bisa ditularkan kepada teman-teman kita dan nanti secara keseluruhan ini sebagian saja kepada Bapak Ibu, terutama yang masih muda-muda itu. Jadi sekali lagi saya juga sangat berharap di kemudian hari nanti Bapak Ibu semua jadi pemimpin pembelajaran di satuan pendidikan yang lain, tidak hanya di SMP 5. Jadi sekali lagi Bapak Ibu jangan cepat puas, termasuk Pak Aris sudah jadi calon guru penggerak ya, terus tetap nambah ilmu. Jadi menuntut ilmu, menambah ilmu tidak ada batasnya. Terus untuk menyesuaikan perkembangan zaman. Jadi yang memang yang bisa mengikuti perkembangan zaman itu adalah ilmu pengetahuan yang memang harus kita ikuti, terutama sumber pengetahuan sekarang itu guru bukan merupakan satu-satunya sumber pengetahuan. Jadi sekarang banyak, terutama dalam dunia internet itu bisa mengakses segala macam informasi, mulai dari yang jelek-jelek sampai yang bagus-bagus. Dan tugas kita adalah memfilter supaya anak-anak itu informasi yang diperoleh adalah informasi yang baik, yang positif untuk perkembangan anak didik kita. Itu yang perlu saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih Pak Aris atas kegiatan diseminasi pada hari ini. Mudah-mudahan nanti bisa kita kembangkan secara bersama-sama untuk mendidik, membimbing dan melatih anak-anak SMP Negeri 5 Blora. Itu yang saya bisa sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih atas sambutannya Bapak Sofian SPD. Acara selanjutnya yaitu diseminasi yang akan disampaikan oleh Bapak Aris Suramto, SPD. Monggo kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad. Yang terhormat Bapak Sofian selaku Kepala SMP Negeri 5 Blora, yang terhormat Bapak Sukaryadi selaku Wakil Kurikulum SMP Negeri 5 Blora, dan yang saya banggakan teman-teman rekan guru SMP Negeri 5 Blora. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan kesehatan iman Islam kita, sehingga kita semua pada hari ini dapat berkumpul dalam kegiatan diseminasi kali ini. Salawat serta salam juga saya aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Semoga kelak kita di akhirat diaku sebagai umatnya. Amin. Yang pertama-tama ingin saya sampaikan adalah ucapan terima kasih saya kepada rekan-rekan guru dan kepala sekolah atas dukungan kegiatan saya ini sebagai bentuk berbagi praktek baik yang merupakan tugas dari calon guru penggerak, pendidikan guru penggerak, di mana yang harus saya sampaikan adalah tentang budaya positif di sekolah. Pertama-tama selanjutnya, saya dulu itu terheran di SMP 5 ini itu yang galak ya Pak. Mungkin saya, Bu Edlina, Bu Ambar, mungkin ketambahan Bu Ati. Nah, selama Bu Edlina mengikuti guru penggerak, saya perhatikan Bu Edlina sekarang nggak tahu bengak-bengok ya, nggak tahu nguring-nguring. Nah, ternyata setelah saya mengikuti pendidikan ini, saya tahu jawabannya. Oh, alah, berarti Bu Edlina mempraktekkan apa yang sudah dipelajari. Nah, pada kesempatan kali ini, pada angkatan 11 ini, saya juga berkesempatan merasakan hal itu. Bagaimana beberapa kali saya sudah mempraktekkan Bu Edlina. Bu Edlina pasti juga masih selalu mempraktekkan bagaimana menangani anak-anak spesial di SMP Negeri 5 Blora ini. Saya juga mencoba mempraktekkan, terkadang meskipun masih lepas kendali, tapi saya juga mengakui sudah berubah dibandingkan sebelum mengenal pendidikan guru penggerak ini. Saya sudah meminimalisir bengak-bengok atau ya pokoknya kekerasan verbal maupun psikis maupun fisik saya sudah hilangkan. Nah, ternyata inilah efek positif dari pendidikan guru penggerak. Karena emosi sesaat itu memang harus punya obat penawarnya. Nah, obat penawarnya itu dari pendidikan guru penggerak ini adalah pengetahuan-pengetahuan kita bagaimana melakukan, kalau kita sebut segitiga restitusi, sehingga anak itu dengan sendirinya merasa bersalah, kemudian dia akan bertanggung jawab dan memperbaiki tingkah lakunya di dalam motivasi di dalam dirinya sendiri. Nah, itulah yang saya coba terapkan sampai hari ini, ya meskipun 1-2 kali masih lepas kendali karena tingkat keaktifan anak-anak itu juga berbeda, tapi insya Allah saya akan bertekad untuk menerapkan salah satu bentuk budaya positif di sekolah kita ini. Monggo dulu dilanjut. Seperti yang kita ketahui di zaman modern, di zaman yang penuh teknologi ini, dunia itu seperti tanpa batasan. Nah, hal itu juga yang dapat mempengaruhi beberapa tingkah laku anak didik kita, sehingga tingkah laku mereka, karakter mereka bisa terbentuk, terpengaruh, baik itu yang positif maupun negatif dari perkembangan teknologi tersebut. Nah, di sekolah, lingkungan sekolah itu harusnya bisa menjadi obat penawar atau obat pencegah sekaligus pembentuk karakter mereka untuk melawan, membentengi diri mereka dari perkembangan teknologi yang berakibat negatif tersebut. Nah, lingkungan sekolah yang bisa seperti itu adalah lingkungan sekolah yang mempunyai lingkungan berbudaya positif, sehingga anak-anak akan merasa aman, nyaman, sehingga mereka dapat berkembang sesuai kodrat alam dan kodrat zamannya. Mereka akan menjadi murid yang mempunyai
karakter profil pelajar Pancasila. Di dalam konsep inti budaya positif, apa saja sih yang harus kita pelajari dalam budaya positif? Yang pertama yaitu paradigma pembelajaran baru, disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, 5 posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan yang terakhir segitiga restitusi. Ketujuh hal tersebut satu kesatuan, sehingga ketika itu bisa terwujud, tentunya lingkungan sekolah kita nanti adalah menjadi lingkungan sekolah yang mempunyai lingkungan budaya positif yang akan menjadi tempat anak berkembang, tumbuh, seperti ibarat itu adalah sawah yang subur, sehingga nanti yang dihasilkan adalah padi yang unggul, seperti itu. Pembelajaran dengan paradigma baru, di sini disebutkan bahwa pembelajaran yang berpusat pada murid dan disesuaikan dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya. Pembelajaran ini dirancang berdasarkan prinsip-prinsip pembelajaran yang terdiferensiasi, sehingga setiap siswa dapat belajar sesuai dengan karakteristiknya. Nah, ini jadi kita guru, peran guru sekarang ini hanya sebagai penuntun, sebagai pembimbing. Anak-anak itu akan berkembang dengan sendirinya, namun kita harus memfasilitasi kemampuan mereka berdasarkan minat dan bakat mereka, sehingga pembelajaran yang kita terapkan harus kita sesuaikan dengan minat mereka, sehingga di dalam proses pembelajaran kita bisa melakukan beberapa metode, beberapa proses pembelajaran bisa dilakukan secara bersama-sama, seperti itu. Nah, pembelajaran paradigma baru biasanya bertujuan untuk menguatkan kompetensi dan mengembangkan karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Salah satu hal yang menarik adalah pembelajaran paradigma baru menerapkan profil pelajar Pancasila sebagai acuan kebijakan sistem pendidikan. Nah, profil pelajar Pancasila sendiri memiliki 6 kompetensi dan karakter esensial, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, terus mandiri, bernalar kritis, kreatif, gotong royong, dan berkebinekaan global. Lanjut dulu. Miskonsepsi tentang teori kontrol. Nah, ini adalah miskonsepsi, itu adalah kesalahpahaman. Bagaimana guru selama ini menganggap muridnya itu bahwa guru itu bisa mengontrol muridnya secara penuh. Mungkin kalau kita kontrol, kita atur, itu mungkin hanya sesaat itu saja. Nah, itu adalah miskonsepsi. Sebenarnya kita bisa menerapkan bagaimana anak itu bisa dengan sendirinya sadar bahwa saya harus seperti ini. Nah, seperti itu. Kemudian yaitu ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Nah, penguatan positif atau contoh-contoh yang positif ternyata itu kurang efektif karena itu bersifat dari eksternal murid siswa. Karena di sini di budaya positif dititik beratkan pada bahwa siswa itu mempunyai motivasi internal dari dalam dirinya sehingga dia dapat berkembang. Terus yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Nah, ini adalah salah satu miskonsepsi bahwa kritik atau termasuk mungkin marah-marah kemudian membuat mereka bersalah itu ternyata tidak bisa membuat mereka karakter, malah kadang mengakibatkan mereka downgrade, minder, seperti itu. Yang selanjutnya adalah ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, ini adalah pandangan umum bahwa orang yang lebih tua, orang yang lebih dewasa itu berhak mengatur orang atau anak yang usianya lebih muda. Itu ternyata juga terjadi miskonsepsi seperti itu. Nah, perubahan paradigma dalam pembelajaran yang baru itu menerapkan teori kontrol. Bagaimana bisakah kita itu mengontrol seseorang? Di sini ada stimulus respon dan teori kontrol. Salah satunya stimulus respon, kalau kita memberi masukan, anak itu responnya bagaimana, timbal baliknya bagaimana. Kita mencoba mengubah orang berpandangan sama dengan kita. Nah, di dalam teori kontrol kita ambil sisi positifnya. Jika kita di situ seolah-olah melakukan pekerjaan, tapi di dalam teori kontrol kita membalik diri kita di dalam pandangan itu. Yang pertama, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, itu kan keegoisan kita. Kita balik pandangannya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kalau kita bisa menerapkan pandangan yang terbalik itu, tentunya di sini kebijaksanaan kita,
meminimalisir crash atau meminimalisir kontak dengan orang lain itu dapat terhindari. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, ini terjadi umum pada kita. Nah, kita balik, semua perilaku memiliki tujuan. Tentunya orang melakukan perbuatan kesalahan itu pasti mempunyai latar belakang. Tujuannya apa? Kenapa kamu memperlakukan seperti ini? Kenapa kamu berbuat seperti ini? Pasti itu ada alasannya. Selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Kita balik, hanya saya yang bisa mengontrol saya. Kemana? Orang lain bisa mengatur saya, tapi di dalam diri kita tanamkan bahwa yang kita lakukan itu bukan atas kemauan mereka, tapi kemauan diri kita sendiri, terbaik untuk kita. Jadi kita balik seperti itu. Saya bisa mengontrol orang lain. Nah, ini kebalikannya, kita balik bahwa kita itu sebenarnya tidak bisa mengontrol orang lain. Karena mungkin orang lain itu menuruti kita karena kita hanya sesaat itu saja, tapi setelah itu orang lain pasti akan kembali ke setelan awalnya. Selanjutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, setelah kita persuasif gagal, akhirnya kita paksa. Nah, itu kita balik. Kolaborasi dan kesepakatan menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi kita ajak kerjasama dan kita membuat kesepakatan sehingga nanti ada sebuah pilihan baru, alternatif baru yang bisa kita laksanakan bersama. Selanjutnya, model berpikir menang kalah. Nah, di dalam mengambil keputusan ketika menyelesaikan keputusan, pasti kita itu selalu mencari yang salah siapa, yang benar siapa. Tapi di dalam teori kontrol itu kita nanti ngambil yang menang-menang. Jadi solusi yang terbaik, solusi win-win seperti itu. Lanjut dulu. Nah, apa itu disiplin positif? Disiplin positif itu adalah metode untuk menumbuhkan disiplin dalam diri anak tanpa menggunakan hukuman atau hadiah. Disiplin positif mengajarkan anak untuk belajar dari kesalahan, bertanggung jawab, dan berempati. Selain itu, disiplin positif juga mengajarkan orang dewasa untuk bersikap tegas, namun ramah dan tidak kasar. Nah, inilah disiplin positif itu pada intinya kita harus berusaha menumbuhkan kesadaran dalam diri siswa tersebut sehingga mereka sadar akan kesalahannya dan bisa bertanggung jawab dan merasa menemukan jalan keluar sebagaimana baiknya permasalahan ini, itu mereka harus bisa temukan sendiri. Disiplin positif mengacu pada bagaimana seorang guru membimbing muridnya dalam menumbuhkan disiplin diri karena motivasi internal untuk mewujudkan murid yang merdeka. Nah, berarti berasal dari dalam dirinya sendiri. Tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi kita tekankan pada mereka bahwa mereka melakukan ini itu ada alasannya, tapi ada sesuatu yang harus kamu yakini bahwa perbuatan ini salah atau benar. Nah, kita harus tanamkan nilai-nilai kebajikan tersebut. Nilai-nilai kebajikan universal ini adalah nilai-nilai yang disepakati bersama dan merupakan fondasi bagi perilaku kita sehari-hari. Kalau kita di kurikulum Merdeka, nilai-nilai kebajikan yang kita sepakati kita wujudkan dalam bentuk profil pelajar Pancasila. Tapi di dalam organisasi lain seperti di Ibu Primary PGP itu, sikap murid yang baik adalah toleransi, rasa hormat, integritas. Intinya adalah nilai-nilai kebajikan universal itu adalah nilai-nilai kebaikan yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Inilah yang harus kita tanamkan kepada anak-anak kita, sehingga ketika mereka melakukan perbuatan itu harus berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Kebutuhan dasar manusia. Nah, setiap manusia itu melakukan sesuatu pasti mempunyai latar belakang atau alasannya. Nah, di sini disebutkan bahwa kebutuhan dasar manusia itu ada 5, yaitu bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan dan kebebasan. Nah, 5 hal inilah yang menjadi latar belakang kita nanti untuk melakukan segitiga restitusi. Anak itu melakukan perbuatan seperti itu pasti mempunyai kebutuhan dasar apa yang belum mereka terima, sehingga dia mencari kebutuhan dasar itu di sekolah, seperti itu. Kebutuhan dasar yang pertama yaitu bertahan hidup, seperti kesehatan, rumah, dan makan. Kemudian ada
kasih sayang, kebutuhan akan hubungan dengan koneksi sosial, rasa diterima, penguasaan, ingin diakui atas prestasi, dihormati, pengakuan atas kemampuan mereka, kebebasan, meliputi kemandirian, otonomi, dan memiliki pilihan, kemudian kesenangan, mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Nah, 5 hal ini pasti kita sendiri pun setiap melakukan sesuatu pasti berdasarkan kebutuhan ini. 3 motivasi perilaku manusia. Jadi ini adalah 3 motivasi, 3 bentuk manusia melakukan sesuatu. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Biasanya ini anak-anak kalau kita ketik sekali ternyata dia hanya merasa takut. Nah itu berarti dari motivasi eksternal, tidak tumbuh dari dalam dirinya sendiri. Yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan, baik itu pujian atau apapun. Nah itu adalah alasan kedua seseorang melakukan sesuatu, ingin terlihat baik, ingin dipuji. Aku nggak mau telat datang ke sekolah biar dipuji bapak kelas sekolah, terus pulangnya tepat waktu, mengajar selalu biar nanti dipuji Pak Haryadi. Nah seperti itu adalah kebutuhan yang manusiawi juga, tapi itu adalah motivasi eksternal, sehingga ketika mungkin bapak kelas sekolah atau Pak Haryadi tidak ada di sekolah, terus tak karpe diri, mungkin seperti itu. Yang ketiga adalah untuk menghargai diri sendiri. Nah ini adalah motivasi internal, bagaimana manusia itu sebaiknya harus bersikap seperti ini, bahwa apa yang dilakukan itu adalah untuk kebaikan diri sendiri. Bahkan saya sering mendengar bahwa apa yang kita tanam itu yang akan kita panen unggul. Nah, jadi itu adalah salah satu bentuk dari motivasi dalam diri kita. Jadi kita harus berbuat baik, jadi nanti kita akan mendapat balasan yang baik. Selanjutnya adalah hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah ini adalah 3 hal yang pasti kita selalu lakukan sebagai guru ketika melakukan pembelajaran. Ini adalah perbedaannya. Hukuman itu biasanya kita laksanakan tiba-tiba, karena anak itu membuat kesalahan, langsung kita, ayo jumputi sampahnya. Nah itu adalah tiba-tiba tanpa rencana. Kemudian murid tidak tahu apa yang sedang terjadi, atau dia tidak dilibatkan dalam mengambil keputusan itu. Dia tidak ditanya dulu, kamu pengennya dihukum apa? Itu tidak ditanya, tapi langsung dihukum apa yang dikehendaki dulu secara tiba-tiba tadi. Kemudian bersifat satu arah, karena hanya diputuskan oleh guru, murid hanya tinggal melaksanakan. Kemudian biasanya hukuman itu berupa hukuman fisik ataupun psikis. Fisik itu ya langsung tadi mengambil sampah itu fisik, atau psikis lewat biasanya kata-katanya, dimarah-marahin seperti itu. Selanjutnya adalah konsekuensi. Ini adalah bentuk pendisiplinan kedua, yaitu konsekuensi. Biasanya terencana, disepakati sesuai peraturan. Biasanya di kelas sekarang ada peraturan, jika tidak piket, ini saya baca di kelas berapa, tidak piket denda, terus datang terlambat denda. Nah itu adalah konsekuensi. Ketika melakukan kesalahan, ada yang harus ditanggung, ada yang harus dilakukan, itu adalah konsekuensi. Tentunya ini adalah kesepakatan bersama, disepakati terencana. Yang kedua adalah murid tetap tidak nyaman, meskipun ini kesepakatan, tapi pada suatu waktu pasti dia merasa tidak nyaman, karena tetap itu adalah ada paksaan. Yang selanjutnya adalah sikap guru selalu memonitor murid. Nah, guru selalu memantau siapa yang datang telat, siapa yang tidak piket. Nah, itu jadi anak seolah-olah itu sekolah itu kok diawasi, dibuntuti, ya nggak nyaman seperti itu. Nah, ini yang ketiga adalah restitusi, yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi prosesnya adalah ketika melakukan kesalahan, anak itu terpanggil, kita ajak dialog, berdiskusi, apa yang kamu lakukan, alasanmu tadi apa, berdasarkan hal-hal yang sudah dijelaskan tadi, kebutuhan dasar yang tidak dipenuhi itu apa, itu kan akan menjadi alasan. Datang terlambat, kenapa kamu datang terlambat? Kesiangan Pak, kenapa kok kesiangan? Tadi malam main game sampai malam. Loh, kok sampai malam? Di mana orang tuamu? Tidak ada. Nah itu kan kebutuhan dasarnya kasih sayang kan berarti kurang, sehingga itu menjadi alasan mereka. Nah kita harus memahami bahwa setiap yang dilakukan anak ini pasti mempunyai tujuan. Kemudian setelah kita tanya alasannya, kita kembalikan ke dia. Berarti kamu
Apa yang kita sepakati? Kesepakatan sekolah ini apa? Datang ke sekolah harus sebelum jam berapa? Nah, kita kembalikan ke mereka, sehingga mereka di dalam diri akan introspeksi diri, akan merefleksi diri mereka. Oh iya, ternyata saya sudah melakukan kesalahan, bahwa saya telah melanggar kesepakatan yang sudah disepakati seperti itu. Kemudian sebagai guru, terus kamu ini bagaimana? Kamu ditanya, kita tawarkan solusi, dia minta apa agar tidak mengulangi seperti apa. Terus bagaimana? Apakah kamu bisa akan mengulangi? Ketika dia menjawab tidak, pasti dia akan mempunyai solusi. Solusinya bagaimana? Nah, mungkin dia akan menjawab, saya akan tidur lebih awal Pak, mungkin seperti itu. Jadi mereka bisa menemukan solusi untuk permasalahan mereka sendiri, seperti itu. Lanjut dulu. Nah, ini adalah 5 posisi kontrol guru. Ini yang beberapa sudah saya praktekkan, bahkan sebelum guru kuliah ini sudah saya praktekkan. Yang pertama adalah penghukum. Jadi guru tidak mau tahu jika anak itu salah, ya langsung saklek sesuai aturan. Telat, nggak langsung. Nah, gambarnya seperti itu. Tidak piket, denda. Langsung seperti itu, sesuai saklek sesuai peraturan. Yang kedua adalah membuat merasa bersalah. Ini ketika siswa melakukan kesalahan, dipanggil, pertanyaannya mungkin bisa seperti ini. Pak Aris kecewa sama kami. Tidak marah, tapi dengan pertanyaan itu di dalam hati anak, betul Pak Aris kecewa kepada saya. Besok pasti ketika pelajaran nilaiku dikasih jelek. Nah, itu dia seolah-olah bersalah. Itu juga kurang bagus. Selanjutnya adalah teman. Nah, ini teman, ini saya sering praktekkan juga. Jika kita salah melakukan ini, anak itu kelewat batas malah. Nah, ini kelewat batas. Saya sering mengalami sehingga saya langsung berubah posisi saya. Langsung macet galak, namanya seperti itu. Karena kalau kita teman ini memang kalau anak yang sudah pandai karakternya, ini tetap punya unggal-unggal. Tapi yang spesial, wah ini munja. Terus kemudian yang itu pemantau. Pemantau itu berarti hanya mengawasi, tapi dia tetap mengontrol. Ayo, seperti dari kejauhan bisa, ayo jangan terlambat, seperti itu. Yang selanjutnya adalah manajer. Nah, ini adalah posisi yang terbaik yang diharapkan bisa dilakukan oleh semua guru. Manajer bagaimana bisa mengelola muridnya, mengelola kelasnya dengan cara yang terbaik, seperti itu. Nah, adalah contoh-contohnya. Sudah saya katakan pada kamu, kalau tidak mau belajar, tidak usah ganggu teman yang lain. Kamu ini bisa nggak sih sekali aja menjadi murid yang baik? Ini terakhir ya, Pak Guru peringatkan. Kalau kamu sekali lagi membuat kacau, kamu akan Bapak keluarkan dari kelas. Mendengar perkataan Pak Tejo, Adi terdiam dan menunduk, tak berkata biar sepatah pun. Setelah Pak Tejo kembali ke depan kelas, Adi terlihat mencoret-coret bukunya dengan geram, wajahnya memerah. Itu adalah posisi sebagai penghukum. Selanjutnya dulu. Adam, ibu kecewa sekali. Ini kan tanaman sudah kita siram dan rawat bersama-sama. Kenapa kamu cabut? Teman-teman sudah susah-susah membawa botol. Kita menanam dari dia masih bibit kecil sekali. Sekarang kamu cabut begitu saja. Ibu sedih sekali. Adam, ibu kecewa sekali. Ini kan tanaman sudah kita siram dan rawat bersama-sama. Kenapa kamu cabut? Teman-teman sudah susah-susah membawa botol. Kita menanam dari dia masih bibit kecil sekali. Sekarang kamu cabut begitu saja. Ibu sedih. Ini adalah posisi guru sebagai pembuat merasa bersalah. Sepertinya tidak marah, tapi anak ketika ditanya seperti itu, di dalam hatinya pasti
merasa bersalah sekali dan timbul rasa ketakutan. Lanjut. Baik, kamu kenapa terlambat? Maaf Pak, tadi telat bangun. Kamu ini tadi malam tidur jam berapa? Jam 12 Pak. Ngapain aja kamu sampai jam 12? Sudah, besok jangan diulangi lagi ya. Janji ya. Sekarang duduk dulu di sana. Nanti biar bapak bantu, biar kamu bisa masuk kelas. Siap Pak, terima kasih. Lebih persuasif, ini adalah posisi guru sebagai teman. Nah, seperti itu. Farid, bapak mendengar tadi kamu berkata kasar kepada Adi, dan itu tidak sesuai dengan peraturan sekolah kita. Aku cuma bercanda kok Pak. Tindakan kamu tadi merupakan pelanggaran level 1, yaitu berkata tidak sopan kepada teman di lingkungan sekolah. Sesuai peraturan yang ada di sekolah kita, konsekuensi dari pelanggaran level 1 adalah teguran lisan dari guru. Tapi Pak, Ini adalah teguran lisan dari bapak. Jangan ulang lagi. Pak Burhan kok begitu? Ini adalah posisi keempat, yaitu pemantau. Jadi meskipun kata-katanya seperti itu, tetap aja ada hukuman yang harus dilaksanakan. Baik, sekarang silakan kalian baca dulu secara mandiri bacaan di buku halaman 70 sampai 71. Adi, kamu pasti punya alasan melempar bola kertas ke teman-teman kamu saat jam pelajaran. Nanti selesai jam pelajaran kita ngobrol ya. Bapak ingin mendengar apa yang membuat kamu melakukan itu. Baik Pak. Adi, bisa kasih tahu bapak alasan kamu tadi? Iseng aja Pak. Lucu soalnya melihat ekspresi teman-teman. Menyenangkan ya buat Adi. Tapi bagaimana ya kira-kira perasaan teman-teman? Terganggu Pak. Apa keyakinan kelas kita? Menghargai semua orang. Apakah Adi sudah terlihat seperti itu? Bagaimana agar Adi bisa terlihat seperti itu? Minta maaf kepada teman dan Bapak. Lalu saya juga akan berhenti mengganggu teman saat jam pelajaran Pak. Apakah Adi punya solusi lain untuk bisa mendapatkan kesenangan namun tetap menghargai orang lain? Bermain bersama teman saat jam istirahat atau jeda antara pelajaran. Kalau Bapak mengadakan bermain peran lagi seperti semester kemarin, bagaimana Pak? Seru sekali waktu itu. Baik, Bapak hargai usaha Adi untuk memperbaiki diri. Terima kasih juga sarannya ya Adi. Bapak akan coba pertimbangkan. Nah, ini masih sama, yaitu posisi manajer dan menerapkan segitiga restitusi. Jadi kesalahan yang dilakukan anak kita kembalikan pada diri mereka, sehingga mereka sadar dan mempunyai motivasi dalam diri mereka untuk menemukan solusi dari permasalahannya. Lanjut dulu. Mengapa keyakinan kelas dan mengapa bukan peraturan kelas? Nah, ternyata keyakinan kelas sama peraturan kelas itu berbeda. Kalau peraturan kelas biasanya itu menggunakan kalimat yang agak negatif, berbau paksaan. Sementara keyakinan kelas itu dia lebih abstrak, singkat, dan ya positif. Lanjut dulu. Nah, ini adalah pembentukan keyakinan kelas. Jadi sifatnya itu abstrak. Jadi maksudnya abstrak itu bisa langsung berbagai aspek, bisa langsung sekalian tercakup. Seperti saling menghormati. Nah, tadi dalam kelas itu ketika guru menjelaskan harus mendengarkan. Tidak boleh mengganggu guru, tidak boleh mengganggu teman, harus fokus. Nah, tiga ini kan kalau kita tuliskan itu menjadi kesepakatan kelas. Tapi keyakinan kelasnya, bentuk keyakinan kelasnya adalah saling menghargai atau saling menghormati, seperti itu. Dan itu adalah merupakan pernyataan universal, seperti nilai-nilai kebajikan universal yang disampaikan tadi. Kemudian dibuat dalam pernyataan positif, sedikit saja katanya biar mudah diingat, dan sesuai kondisi kelas masing-masing. Nah, dalam membuat keyakinan kelas itu kita libatkan semua siswa. Ini adalah salah satu contoh pembuatan keyakinan kelas. Silakan videonya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sehat semua lagi? Sudah siap untuk masalahnya Pak? Oke, silakan diri pertama ya, Patihan, Patihan, selamat pagi. Biasanya sudah pun kalian karena yang lalu kami yang menjadi landasan tampilan kelas budaya ini bagi kelas baik. Jadi kelas budaya itu luar biasa apa? Anak-anaknya anak baik, kalau kelas dulu seperti apa itu harus kalian tunduk. Nah, untuk itu kita hari ini akan membuat keyakinan apa? Keyakinan itu apa ya? Karena yang kita tahu keyakinan apa? Nah, keyakinan itu adalah suatu nilai atau prinsip yang kalian miliki, yang kita miliki. Nah, keyakinan itulah yang akan menjadi pedoman kita agar di dalam hati kita lingkungan yang positif, lingkungan yang baik dan bagus untuk kalian juga untuk bapak ibu. Jadi ketika kita belajar kita semua perasaannya menyenangkan, baik-baik. Nah, itu semua adalah tujuan dari pembuatan keyakinan Tuhan. Nah, keyakinan Tuhan itu dimulai dari sesuatu yang kalian yakini boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Keyakinan Tuhan itu harus kita awali dengan sebuah peraturan. Nanti kita membuat nilai yang harus kita yakini dan setelah yang harus kita pahami dalam kelas. Nah, sekarang paling tak terdapat kalian yang boleh atau yang tidak boleh dilakukan di dalam kelas ini. Ayo, kita makan kita. Ya. Dilarang berhenti. Dilarang berhenti saat pelajaran. Ada lagi? Ada lagi? Ya. Harus masuk kelas tepat waktu. Ayo, apa lagi? Ya. Tidak boleh berbicara kotor. Ada lagi? Angkat tangan ketika ingin berjaga. Lagi? Ya? Ayo Pak. Memperlihatkan diri. Tidak boleh mengejek. Ya. Ada lagi? Ada lagi? Nah, ini adalah kesepakatan kelas atau penurunan kelas yang sudah kalian buat tadi. Sekarang kita ambil nilai-nilai apa yang ada di dalam kesepakatan tadi. Kita kelompokkan. Yang pertama, dilarang berhenti saat pelajaran. Jadi kalau dilarang berhenti
Maka berarti harus menghormati manusia, menghormati dunia kerja, menjalankan pelajaran. Ini adalah saling menghormati. Kedua, harus masuk kelas tepat waktu. Jadi disiplin. Tidak boleh berbicara kotor. Apa ini? Terus anak-anak ketika mau berjalan, memandang. Terus menggerakkan dulu ketika menjelaskan. Saling menghormati. Terus tidak boleh mengejek, saling menghargai. Berarti keyakinan kelas yang ada di ini harus saling menghormati, disiplin, sopan santun, dan saling menghargai. Nilai-nilai inilah yang keyakinan kelas. Jadi kalian harus saling menghormati dan harus disiplin, tepat waktu, termasuk dalam berjalan sopan santun, saling menghargai, jadi tidak boleh saling menghargai sama orang. Keyakinan kita berpikir orang. Oke, mari ini adalah pakaian yang berbaik pelajaran selanjutnya. Yang tadi adalah proses pembuatan keyakinan kelas yang pernah saya laksanakan di lanjut. Nah, selanjutnya adalah segitiga restitusi. Nah, ini adalah tahapan-tahapan ketika kita ingin menyelesaikan permasalahan dengan siswa kita. Ini kita sebut segitiga restitusi. Langkah yang pertama adalah menstabilkan identitas. Jadi ketika anak itu kita melakukan kesalahan, menurut kita melakukan kesalahan, jadi anak itu kita panggil sebisa mungkin, kita panggil secara individu, jangan sampai di depan banyak temannya, karena itu juga nanti mempengaruhi emosional mereka. Jadi kita panggil, kita kasih pertanyaan, mungkin bisa berupa alasan mereka melakukan, atau kita bisa mendinginkan suasananya dengan mungkin dengan pertanyaan bahwa setiap orang itu pernah melakukan kesalahan, bahwa manusia itu tidak ada yang sempurna, bahwa mungkin bisa jadi contoh diri kita, Pak Aris juga pernah melakukan seperti itu. Nah, jadi ketika kita lemparkan pernyataan-pernyataan itu, anak itu merasa bahwa dia itu tidak sendirian melakukan kesalahan itu, bahwa ada yang lain yang sama dengan mereka, sehingga secara mental mereka akan pulih terlebih dahulu. Karena tujuan dari segitiga restitusi ini adalah ketika anak melakukan kesalahan itu mental mereka tidak down, dan dia bisa kembali ke komunitas mereka dengan merasa rasa salahnya itu sudah selesai, dengan mental yang lebih kuat, karena dia sudah tahap dalam hidupnya itu sudah bertambah karena mampu menyelesaikan masalah dengan solusinya. Sehingga kita kasih pernyataan bahwa kesalahan hal itu biasa. Kita awali dalam segitiga restitusi itu seperti itu, pernyataan-pernyataan seperti itu. Kemudian adalah validasi tindakan yang salah. Jadi kita tanya kesalahannya apa, alasannya apa, sehingga mereka bisa introspeksi pada dirinya mereka, sehingga mereka bisa menemukan kesalahan pada diri mereka sendiri. Kemudian yang selanjutnya adalah menanyakan keyakinan bahwa apa yang mereka lakukan itu adalah keluar dari keyakinan yang sudah disepakati bersama, sehingga mereka akan introspeksi diri kembali. Selanjutnya dulu. Nah, di sini adalah tahapan menstabilkan identitas. Di sini berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan itu adalah wajar.
tahapan dari proses pembelajaran. Jangan sampai murid kita itu takut salah. Inilah yang masih banyak kita alami di sini. Tiap kita melempar tanya jawab itu anak-anak masih diem karena banyakkan mental mereka di sini, yaitu takut salah, bahwa salah itu mengerikan, salah itu nanti dihukum dan lain-lain. Nah, ini adalah tahapan yang pertama, bahwa proses salah itu adalah salah satu bentuk pembelajaran yang harus mereka laksanakan. Bisa kita buat pertanyaan seperti ini, pernyataannya berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna, bahwa kita juga pernah seperti itu, kita bisa menyelesaikannya dan lain-lain. Lanjut dulu. Nah, selanjutnya adalah validasi tindakan yang salah. Kita tanya kesalahan mereka, yang mereka lakukan itu salah atau tidak. Mereka itu bagaimana? Alasanmu kenapa kok bisa seperti itu? Lanjut dulu. Ini adalah tahapan yang terakhir dari segitiga restitusi, yaitu berdasar menanyakan keyakinan berdasarkan prinsip teori kontrol, bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Jadi anak-anak itu harus kita motivasi dalam diri mereka bahwa kalau kita berbuat baik pasti akan mendapatkan balasan yang baik. Itu adalah nilai kebajikan yang harus kita terapkan pada anak-anak. Nah, tentunya dalam tahapan ini pertanyaan yang bisa kita tanyakan sehingga mereka bisa introspeksi diri adalah apa keyakinan kelas kita. Kita tanyakan lagi, mereka melanggar apa keyakinan kelas kita. Terus nilai-nilai apa yang telah kita sepakati, dan kemudian kami ingin menjadi orang apa, dan kita tutup solusinya bagaimana. Jadi kita tawarkan solusi itu dari mereka, bukan kita yang kamu harus seperti ini, kamu harus minta maaf, tidak. Tapi mereka kita tanya solusinya bagaimana. Ya, saya minta maaf Pak kepada temannya seperti itu. Itu adalah tahapan dari segitiga restitusi, sehingga mereka mempunyai motivasi internal untuk berbuat baik dan bertanggung jawab pada kesalahan yang dilakukan. Lanjut dulu. Nah, ini adalah contoh penerapan segitiga restitusi yang pernah saya praktekkan. Ya, silakan lanjut dulu, diputar videonya saja. Bahwa kemarin itu nangis di kelas karena kamu sudah hina, kamu gerak-gerak tangannya dengan tangga. Semua orang itu pernah berbuat salah, itu manusia, ya, tidak ada manusia yang sempurna. Tentunya kamu punya alasan kenapa kamu melakukan hal itu. Karena dia itu Pak, tidak mau boleh, jadinya tak boleh. Niatmu itu bagus. Tapi yang kita mempunyai keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas kamu? Keyakinan keyakinan. Menghargai dan menghargai. toleransi. Nah, itu kami tahu bahwa sifatnya menghargai sama satunya, saling menghormati dan toleransi. Nah, sekarang saya tanya kamu, solusi keluar untuk masalah ini bagaimana? Sebelum orang bisa dan membantunya untuk menjadi ya bisa menjadi. Nah, itu sebenarnya solusi yang bagus. Harus itu dimodifikasi. Ini adalah dengan pertimbangan dia. Nah, sekarang ini Saya masih senang karena saya sendiri mengatakan bahwa Pak Arif jadi ini yang bijaksana yang tidak langsung marah-marah ketika saya melakukan kesalahan. Saya dapat memperbaiki kesalahan saya dengan kemampuan dan kesadaran saya sendiri.
Nah itu tadi adalah contoh sederhana dari penerapan tiga restitusi yang saya praktekkan kepada siswa saya yang bernama Rangga. Saya ajak bermain peran, ini bermain peran ya, tapi di dalam permainan peran itu tetap ada nilai yang merupakan tahapan-tahapan dari segitiga restitusi itu, bahwa kita harus bertahap, jangan langsung marah-marah. Intinya seperti itu, dalam segitiga restitusi harus kita tanya alasannya, kebutuhan dasar apa mereka yang belum terpenuhi sehingga menjadikan alasan mereka melakukan sesuatu yang melanggar sebuah keyakinan kelas yang sudah disepakati. Nah, demikian adalah diseminasi pada hari ini. Ini adalah penutup bahwa pembelajaran yang dilaksanakan di sekolah haruslah pembelajaran yang berpihak pada murid. Keamanan, kenyamanan, dan lingkungan sekolah yang berbudaya positif menjadi salah satu unsur pendukung kesuksesan pembelajaran yang berpihak pada murid tersebut. Setiap guru hendaknya mampu menerapkan dan mewujudkan budaya positif itu di setiap kelasnya.